Kisah mistis Desa Tak Kasat Mata, Desa Besari di Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang penduduk gaibnya sering menampakkan diri. Hai semuanya, balik lagi di channel ZM Nusantara. Bagi kamu penggemar film horor, pastinya sudah tahu film KKN Desa Penari. Konon film ini diangkat dari kisah nyata di sebuah desa penari di daerah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Di desa penari inilah penduduk desanya digambarkan tak kasat mata. Tahu nggak kamu, ternyata kisah desa tak kasat mata juga ada di Desa Besari, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Penasaran kan kalian? Yuk, kita cari tahu. Tapi sebelum ditonton, aku ucapkan selamat datang di channel ZM Nusantara yang membahas kisah misteri di dunia. Pastikan kamu subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa, klik tombol loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi. Kalau kamu suka, beri jempol dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat memiliki banyak legenda dan kisah. Tidak sedikit kisah mistis di Lombok yang hingga kini diyakini masyarakat. Salah satunya adalah Desa Besari, sebuah desa yang konon kabarnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Letak Desa Besari dipercaya berada di Dusun Kertara Harja, Desa Ganggelang, Kecamatan Gangga, Lombok Utara. Desa Besari beserta penduduknya diyakini berpindah alam ke alam gaib secara misterius. Pemangku adat Dusun Kertara Harja, Ami Khalid mengatakan, asal-usul hilangnya Desa Besari pada akhir abad ke-17. Saat itu kerajaan Karangasem telah berhasil menaklukkan Mataram dengan mendirikan pusat kerajaan di desa Cakranegara Mataram. Raja melihat kedautuan atau kerajaan Besari sangat makmur dengan penduduknya yang berniaga dan bertani. Mereka kemudian menawarkan kerjasama. Namun Datu atau Raja Besari menolak tawaran tersebut karena dinilai kurang menguntungkan kerjasama itu bagi kedatuan Besari. Lalu Raja Karangasem mengutus sebagian besar prajurit untuk menginvasi Besari. Kemudian Datu Besari mengirim 100 hingga 200 prajurit ke daerah pintu masuk kedautuan untuk bernegosiasi dengan kerajaan Karangasem agar tidak terjadi pertumpahan darah. Kata Ami Khalid, pemangku adat Dusun Kertara Harja. Tawaran perdamaian ditolak oleh Karangasem, meyakini kalah jika harus berperang melawan kerajaan Karangasem. Akhirnya, Datu Besari memerintahkan seluruh penduduk agar berkumpul di Kedaton sambil membawa ternak mereka. Saat semua kumpul, Datu Besari mengambil batok kelapa diisi air dan didoakan. Kemudian air tersebut digunakan untuk menyirami seluruh kedatuan tersebut. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedatuan Besari hilang dan berubah menjadi hutan. Ujar Ami Khalid. Sejak saat itu Desa Besari menghilang. Para prajurit Besari yang sebelumnya berada di luar perbatasan bersedih karena merasa ditinggalkan. Namun tiba-tiba suara misterius dari bekas kedatuan Besari bergema menasihati para prajurit. Suara itu muncul, mengatakan, jika semua orang ikut hilang, siapa yang akan menceritakan kisah ini ke generasi berikutnya? Kata Ami Khalid. Dari kejadian tersebut hingga saat ini, secara turun-temurun kisah hilangnya Desa Besari menjadi cerita masyarakat setempat. Museum Desa. Ami Khalid juga mendirikan sebuah museum yang diberi nama Museum Desa Ganggelang. Di sana, beberapa benda peninggalan kedatuan Besari dapat dijumpai. Benda-benda tersebut
berupa rompi Raja Besari hingga lampu minyak. Ada juga lontar yang mengisahkan kedatuan pertama di Lombok dan peta batas wilayah kedatuan. Selain itu, ada tempat tinta yang digunakan carik atau sekretaris negara, alat hitan zaman dulu, gelang, aneka piring, dan lainnya. Ada juga papan warige untuk ilmu astronomi atau perbintangan zaman dulu, ujar Ami Khalid. Cerita mistis. Meskipun desa Besari telah hilang, namun penduduk desa tersebut sering muncul dan menunjukkan wujud kepada orang luar desa yang berada di sana. Saat gempa Lombok 2018, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Jawa Barat membentuk posko di pintu masuk air terjun Kartagangga yang berada sangat dekat di lokasi desa Besari. Relawan gempa melayani pengobatan untuk masyarakat. Anehnya banyak warga datang berobat jam 2 malam sampai menjelang subuh, ujar Ami Khalid. Pasien-pasien yang berobat di sana terlihat sangat asing dan seperti bukan berasal dari desa Ganggelang. Keesokan harinya saat dokter ingin melihat catatan nama pasien tersebut, tiba-tiba catatan tersebut justru menghilang. Tim dokter dan tentara yang bertugas di posko relawan sangat heran atas kejadian tersebut. Beberapa hari berselang, posko relawan tersebut mendapat telepon dari Jakarta karena ada komplain tidak melayani penduduk desa Ganggelang untuk berobat. Itu membuat tentara dan yang bertugas mendatangi kepala desa Ganggelang. Dua tentara yang bertugas di posko bertanya, "Kok kami dikomplain tidak melayani masyarakat? Padahal setiap malam sampai menjelang subuh banyak masyarakat yang berobat," ujar Ami Khalid. Saat kepala desa Ganggelang bertanya, masyarakat mana yang berobat? Para relawan posko kesehatan tersebut menyebut nama desa Besari. Ini tentu menjadi keanehan karena desa itu tidak ada sejarah nyata. Penjual tikar. Ada juga cerita penjual tikar yang pertama kali masuk ke desa Besari dan mendapatkan keuntungan besar. Jualannya habis terjual. Namun, keesokan hari, saat akan berdagang lagi ke sana, dia menjumpai seorang penduduk desa Ganggelang. Warga desa Ganggelang bertanya pedagang itu mau kemana. Kemudian dijawab, mau ke desa Besari. Warga langsung menjelaskan tidak ada desa di sana, kata Ami Khalid. Seketika itu pedagang itu sadar, desa yang sebelumnya dilihat berubah menjadi hutan. Ekspedisi mistis. Ekspedisi mistis di Desa Besari diinisiasi oleh Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 dan PDIP NTB. Ekspedisi tersebut bertujuan untuk menemukan situs bersejarah di Lombok dengan berkolaborasi bersama paranormal dan arkeolog. Ketua DPD PDIP NTB, Rahmat Hidayat mengatakan, ekspedisi mistis tersebut dilakukan untuk mengedukasi generasi muda agar mencintai budayanya. Ini agar generasi muda tidak kehilangan arah. Mereka lebih mencintai kebudayaan dan adat istiadat leluhur, ujarnya. Ekspedisi mistis tersebut juga menggandeng seorang paranormal, yaitu Ustadz Nasir. Dari hasil penerawangan di Desa Besari, Ustadz Nasir melihat aktivitas penduduk gaib yang hingga saat ini masih ada. Saat ini penduduk beraktivitas seperti berniaga dan bertani. Penduduk serupa dengan manusia biasa, namun wujud mereka tidak kasat mata, ujarnya. Ustadz Nasir juga mendeskripsikan batas-batas wilayah Desa Besari berdasarkan hasil penelusurannya secara non-sains.
Itu tadi guys, kisah mistis Desa Besari di Lombok, yang penduduk gaibnya sering menampakkan diri. Sampai sekarang kisah desa tak kasat mata, Desa Besari menjadi misteri. Kalau kalian punya pendapat lain, kalian bisa tulis di kolom komentar. Maybe next time aku akan bahas di video berikutnya ya. Sebelum aku pamit, pastikan kamu klik tombol subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa kasih jempol ya. See you in the next video. Bye.